Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mendukung channel kami dan selalu mensupport kami dalam memberikan informasi yang terbaru. Kali ini admin akan membawakan informasi tentang kronologi penembakan versi Baradae. Lepaskan 2 tembakan meski Brigadir J sudah terkapar. Sungguh sangat sadis. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Barada Richard Eliezer alias Baradae membeberkan kronologi versi dirinya soal kasus penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menyebabkan Brigadir J tutup usia pada Jumat 8 Juli 2022. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia atau yang biasa disebut dengan Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan Baradae menyampaikan kronologi versi dirinya ketika pemeriksaan di kantor Komnas HAM Selasa 26 Juli 2022. Taufan mengatakan dalam rekaman CCTV yang dilihat Komnas HAM, tampak Baradae tiba bersama rombongan lainnya dari Magelang, Jawa Tengah di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo pada hari Jumat. Setelahnya, Baradae dan para rombongan pergi menuju rumah dinas untuk menjalani isolasi mandiri. Kemudian Baradae langsung naik ke kamarnya di lantai 2 untuk beristirahat. Dia menjelaskan secara kronologis versi dia. Mereka setelah sampai di rumah pribadinya Pak Sambo, di CCTV juga kelihatan mereka kemudian menuju rumah dinas untuk isoman. Setelah itu naik ke atas ke lantai 2, dia masuk ke ruangan ADC atau Aide de Camp atau ajudan. Dia bersih-bersih tidur, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari Ibu Putri. Terang Taufan dalam tayangan YouTube di Metro TV. Taufan mengatakan Baradae bergegas turun ke lantai 1 karena mendengar teriakan dari istri Irjen Verdi Sambo yang memanggil namanya. Tetapi ketika turun, Baradae melihat ada Brigadir J. Ketika mencoba bertanya pada Brigadir J mengenai apa yang terjadi, Baradae justru ditembak. Kemudian setelah mendengar teriakan yang menyebut namanya, dia turun. Dia lihat saudara Brigadir J. Kemudian dia bertanya dengan bahasa suara yang lebih kuat karena kaget mendengar teriakan, "Ada apa ini?" Dia kemudian menyaksikan saudara Brigadir J mengarahkan senjata ke dia dan menembak. Urai Taufan mengulangi kronologi yang disampaikan oleh Baradae. Lantaran merasa terancam, Baradae memilih mundur untuk mengambil senjata. Setelah ia pun melepaskan tembakan ke arah Brigadir J untuk melindungi dirinya. Nah, setelah beberapa tembakan itu, dia mundur ke belakang. Dia mengambil senjatanya, mengokang dan membalas tembakan itu, ungkap Taufan. Sempat beberapa kali adu tembak, Baradae berhasil dilumpuhkan oleh Brigadir J hingga tersungkur. Tetapi Baradae kembali melepaskan 2 tembakan pada Brigadir J meski seniornya itu sudah tak sadarkan diri. Alasannya, kata Taufan, Baradae ingin memastikan Brigadir J telah berhasil dilumpuhkan. Menurut dia, kena tembakannya setelah itu masih adu tembakan lagi, sampai kemudian saudara Brigadir J tersungkur. Dia datang ke jarak lebih dekat, kira-kira 1-2 meter, lalu menembak 2 kali lagi untuk memastikan orang yang menyerang dia betul-betul bisa dilumpuhkan. Itu kesaksian Baradae sebagai terduga pelaku penembakan, terang Taufan kembali. Sebelumnya, Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyampaikan kronologi penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo seperti pengakuan Baradae pada Komnas HAM. Menurut Ahmad, pemicu Baradae menembak Brigadir J lantaran ingin melindungi diri dan istri Irjen Verdi Sambo. Istri Irjen Verdi Sambo, kata Ahmad, sempat dilecehkan oleh Brigadir J ketika berada di kamar. Itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam, itu benar, ungkap Ramadan Senin 11 Juli 2022. Setelah dengar teriakan itu, Baradae itu dari atas, masih di atas itu bertanya, "Ada apa bang?" Tapi langsung disambut dengan tembakan dan dilakukan oleh Brigadir J, ungkap Ramadan. Pada Jumat 8 Juli 2022 ketika berada di Duren 3 Jakarta Selatan,
Brigadir J sempat bercanda dengan rekannya sesama ajudan sebelum meninggal dunia. Forum tertawa-tertawa, itu forum antara ADC. Ya, sebelum meninggal lokasinya di Jakarta. Ungkap Komisioner Komnas HAM Chairul Anam di hadapan awak media. Itu ngobrol nyantai begini dan tertawa-tertawa. Siapa yang tertawa termasuk Brigadir J. Jadi kalau ini seolah-olah dibunuh dengan tertawa-tertawa antara Magelang dan Jakarta, sudah itu salah, ungkapnya. Seorang sumber Kompas.com yang memiliki bukti perihal ini menjadi Brigadir J masih bercengkraman hangat dengan ajudan lain dalam waktu yang cukup singkat sebelum jam meninggalnya dia. Kejadian saat tertawa-tertawa itu, ucap sumber tersebut, terjadi di Jakarta sebelum Brigadir J dan orang-orang Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Beberapa saat kemudian peristiwa penembakan kemudian terjadi di rumah dinas itu. Baradae kini telah menjalani pemeriksaan psikologis di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta Timur. Ia meminta perlindungan dari LPSK dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus baku tembak di rumah singgah Irjen Verdi Sambo yang telah merenggut nyawa Brigadir J. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.